Aku Nadia Syafara. Di sini aku bakal nge-share tips buat temen-temen mengenai promosi via media sosial ya. Jadi stay tune, tonton video aku dari awal sampai habis. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu. Kalau promosi ini, itu merupakan kegiatan dalam pemasaran yang dilakukan dengan cara memperkenalkan barang pada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan kamu. Nah, promosi merupakan salah satu alat untuk mempengaruhi konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya, promosi ini kan memiliki tujuan. Nah, diantaranya itu merubah tingkah laku dan pendapat konsumen atau calon buyer kamu. Nah, yang kedua, mendorong konsumen agar lebih banyak menggunakan produk dan membeli produk dalam jumlah besar, serta mengingatkan konsumen akan manfaat produk yang telah kamu jual. Yang ketiga, untuk menarik konsumen merek lain yang bersaing dengan produk yang sedang dipromosikan. Yang terakhir, mempertahankan merek produk perusahaan atau barang kalian. Nah, kan di zaman yang semakin modern ini nih, perkembangan teknologi itu benar-benar maju sangat pesat ya teman-teman ya. Dimana teknologi dan informasi ini menjadi sangat populer dan sangat familiar di kalangan-kalangan kaum milenials, ya gak? Nah, terutama mungkin buat yang kisaran umur udah mau remaja nih, mungkin kayak 15 tahun ke atas gitu, udah mulai pasti nih, udah banget ya, pasti udah mulai main sosial media, bisa dari Twitter, Instagram, atau TikTok yang lagi menjamur sekarang ya. Nah, di sosial media sendiri, para penggunanya mampu saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, terus ada juga networking, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Pengguna media sosial ini karena jumlahnya sangat banyak, tentu banget nih teman-teman menjadi sangat potensial untuk memasarkan sesuatu atau produk kalian. Nah, berikut ini aku bakal kasih tips cara untuk melakukan promosi di media sosial. Yang pertama, jangan membuat konten yang sama terus-menerus atau monoton. Kenapa sih? Nah, nih ya, kalau misalnya kalian sebagai yang punya usaha ini nih, terus kalian bikin konten, misalnya aja aku contohin di Instagram. Nah, di Instagram kalian bikin konten yang sama terus-menerus dan gak ada perkembangan sama sekali, itu membuat followers atau konsumen, calon buyer sekalian itu bakal bosen ngelihatnya dan kayak monoton banget, kayak gak ada update-update yang lebih keren apa yang terkini gitu. Nah, menggunakan konten yang up to date dan berita atau kejadian penting terkini itu dapat membuat konsumen itu tertarik sama produk kalian. Yang kedua, menggunakan media gambar. Gambar itu kan adalah merupakan elemen terpenting yang harus Anda masukkan ke dalam media sosial karena media gambar ini berperan penting dalam promosi di media sosial. Nah, kenapa sih? Nah, iya dong, karena manusia itu kan merupakan makhluk visual ya. Dengan memasang promosi dengan media gambar yang menarik, itu bakal memancing emosi yang lebih dibandingkan dengan postingan hanya teks-teks doang. Pasti kayak lebih bosen juga sih sebenarnya kalau konsumen baca cuman teks-teksnya doang. Nah, usahakan gambar yang memiliki paduan warna yang menarik, atau misalnya kalian boleh foto sendiri produk kalian menggunakan lighting yang tepat dan juga background yang bagus agar terlihat estetik ya, terlihat bagus gitu di mata konsumennya gitu. Jadi konsumen tertarik, wah ini produknya bagus banget nih, pasti pas sampai juga bagus gitu kan. Karena gambar itu sangat berpengaruh dalam penjualan. Nah, yang ketiga, menggunakan hashtag. Cara mudah untuk melakukan promosi di media sosial yang berikut ini adalah pakai hashtag. Karena pakai hashtag juga akan semakin membuat jangkauan atau reach dari akun bisnis kalian itu menjadi semakin luas. Contohnya aja nih, mungkin dari Instagram atau TikTok yang sering pakai hashtag. Kalau misalnya kalian suka fashion, kalian pengen beli ini, misalnya kalian ngelihat, aku pengen beli baju kayak gitu, kalian pasti tinggal kayak nyari aja di Instagram ataupun di TikTok, misalnya fashionnya pashmina
ceruti misalnya aja nih. Nah, pasti itu bakal muncul banget, bakal banyak bermunculan online shop atau akun-akun yang men-share tentang atau men-sharing, memposting mengenai pasmina ceruti yang kalian cari misalnya gitu. Nah, itu sangat penting buat akun bisnis kalian. Yang keempat, harus aktif dan responsif. Sebagai admin, sebaiknya kamu tuh disarankan banget buat memberikan respon yang cepat dan mengapresiasi respon-respon dari followers atau konsumen kalian. Gitu. Dan dengan melakukan hal tersebut, maka pengunjung atau konsumen dan followers kalian akan merasa tersanjung. Jadi seneng gitu kan. Kayak, online shop ini adminnya baik banget sih, dia kayak ngerespon jawaban aku. Jadi kan kalau si konsumen ini kayak dengan senang hati, jadi konsumen ini dengan senang hati untuk nge-like postingan kalian, nge-share, ataupun komen, dan juga nge-subscribe postingan kalian, ataupun YouTube kalian, ataupun media sosial kalian. Nah, itu bakal penting banget ya buat terus melakukan respon yang cepat dan mengapresiasi gitu. Dan itu juga salah satu cara untuk meningkatkan engagement kalian dengan konsumen kalian. Nah, di sini aku juga mau ngejelasin 5 macam promosi soft selling G2 yang bisa kalian lakukan dalam bisnis kalian. Yang pertama, promosi dengan storytelling. Nah, storytelling atau bercerita bisa dijadikan salah satu cara promosi soft selling. Nah, misalnya nih, kalau yang lagi zaman-zaman banget nih, TikTok deh, aku angkat dari TikTok. Nah, TikTok ini kan banyak banget nih bikin video-video yang kayak bercerita tapi ujung-ujungnya itu promosi sebuah barang atau produk atau jasa. Nah, itu termasuk promosi dengan cara soft selling, yaitu storytelling gitu. Nah, mungkin di awal-awal kalian bisa, misalnya kalian membuat produk atau ada produk mengenai produk skincare. Nah, mungkin kalian bisa share tips di awal-awal bagaimana sih penggunaan skincare yang tepat buat remaja yang seperti kaum muda sekarang ini. Karena kan kaum milenial ini lagi seneng-senengnya banget nih untuk merawat diri, merawat kecantikan, apalagi perempuan ya, teman-teman. Nah, pada saat di akhir konten, kalian bisa menselipkan, atau di tengah konten juga kalian bisa menyelipkan sedikit dari produk kalian gitu. Nah, ini aku bakal kasih contoh dari video TikTok. Ini merupakan salah satu promosi dengan cara storytelling. Ya, ini merupakan promosi soft selling ya. Check it out. Selanjutnya, promosi dengan membagikan sampel produk. Mungkin kita sering lihat ya, seseorang atau sekelompok orang ini sedang berdemo atau membagi-bagikan sampel kepada beberapa orang pengunjung gitu, atau kepada yang udah beli gitu ya. Nah, ini salah satu cara promosi mereka gitu. Nah, atau ketika kalian punya bisnis online, nanti kalian bisa mengirimkan sampel size itu kepada konsumen kalian yang udah memesan barang kalian gitu, menyelipkan lah istilahnya ya, untuk menyelipkan salah satu sampel produk di dalam kemasan itu gitu. Dan itu juga salah satu cara supaya ya. Yang ketiga, promosi dengan gambar yang menarik. Soft selling bisa dilakukan dengan memuat gambar menarik dengan kata-kata yang menjual tapi tidak berkesan berjualan gitu. Nah, ini banyak banget dilakukan oleh akun-akun bisnis di Instagram, mungkin mereka yang pada konten-konten awal gitu memberikan tentang tips atau sharing-sharing mengenai pengetahuan dan informasi-informasi mengenai berkaitan sama produk mereka. Nanti di akhir konten mereka akan menyelipkan produk mereka gitu. Itu termasuk promosi dengan gambar yang menarik ya. Apalagi kalau misalnya yang jago banget bikin infografis atau bikin foto-foto itu terlihat menarik banget di mata konsumen gitu. Pokoknya penting banget kalau misalnya kalian punya akun jualan di Instagram, itu untuk membuat dan meng-create Instagram feeds yang benar-benar sketchy. Mungkin simple tapi menarik di mata konsumen atau followers kalian. Yang keempat, promosi dengan memberikan informasi yang bermanfaat, yang relevan dengan produk kita atau produk kalian. Nah, membagikan informasi bermanfaat misalnya melalui artikel. Contohnya seorang penjual baju yang bahan dasarnya itu adalah dari kain impor dari Jepang misalnya. Nah, maka kalian bisa nge-share artikel-artikel mengenai bahwa kain katun Jepang ini merupakan produk yang bagus banget, halus, menyerap keringat, dan juga
tidak gampang panas. Nah, pokoknya memberikan informasi mengenai katun atau kain katun yang pokoknya kalian bisa memberikan informasi mengenai kain katun atau kain-kain yang kalian pakai untuk kalian jual gitu. Berkaitan ya dengan baju yang kalian jual gitu. 5 yang terakhir, promosi dengan memberikan kursus atau penjelasan gratis. Tuh. Nah, mungkin aku juga bisa kasih tahu sih sedikit kalau misalnya sekarang karena maraknya lagi jualan di TikTok ya, apalagi online shop, small business nih, pada jualannya tuh lewat TikTok. Kenapa sih? Karena kita bisa ngeliat di sana video, kita bisa ngeliat karena di TikTok itu kan merupakan kebanyakan video ya, dan itu visualnya itu membuat calon konsumen itu tertarik gitu. Apalagi di TikTok itu nggak perlu ngedit yang halus karena di sana udah ada fitur buat ngedit gitu kan. Jadi kalian bisa langsung masukin video-video kalian dengan mungkin memasukkan lighting atau efek-efek yang bagus, lalu kalian edit semenarik mungkin di sana karena di sana sudah dapat fiturnya ya. Nah, kenapa sih salah satu manfaat terbesar dari TikTok ini adalah kamu nggak perlu membuat video yang sangat halus editingnya seperti yang aku bilang tadi gitu, karena di sana udah terdapat fitur-fiturnya gitu. Nah, mungkin aku bakal aku akan memberikan contoh mengenai akun-akun di Instagram maupun di TikTok yang berkaitan yang menggunakan soft selling nih. Contohnya, wah, ternyata banyak banget ya zaman sekarang nih, misalnya kalian yang remaja, yang kaum millennials yang udah buka akun bisnis dan juga udah menggunakan promosi soft selling, itu bagus banget. Nah, buat yang belum, teman-teman yang mungkin baru ingin merintis usaha produk kalian, mungkin yang belum mencoba soft selling, kalian bisa coba ya dan praktekin ya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku kasih share dan ya, mungkin segitu aja tips yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.